selamat datang di acara ketiga part 1 praktikum fotografi analitik topik distance analysis. Oke, silakan ditambahkan ya datanya. Ada 3 data di sini, SMP, SMA, Kota Jogja, dan kepadatan penduduk Kota Jogja tahun 2020. Nah, untuk analisis jarak yang pertama kita akan gunakan point distance. Point distance ini dari analisis point distance ini kita ingin mengetahui ya jarak dari salah satu SMP ke seluruh SMA yang ada di Kota Jogja. Nah, untuk tujuan tersebut kita bisa memilih salah satu SMP. Sebagai contoh di sini saya menggunakan SMP 1 ya, SMP 1 Negeri Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman bebas memilih, silakan memilih dari 62 data yang ada di sini. Mungkin ada yang alma maternya ya bisa dipilih untuk anak Jogja. Oke, kemudian di sini kita cari di search. Analisisnya adalah point distance. Nah, dalam kondisi sudah terpilih, kita masukkan SMP Kota Jogja sebagai input features. Kemudian near features-nya atau tujuannya ya, ini kita masukkan yang SMA Kota Jogja. Kemudian output-nya adalah berupa tabel. Nah, kita simpan di folder part 1 ya. Misalnya hasil point distance SMP 1 kota. Nah, bisa ditambahkan .dpf sebagai database file ya. Save. Kemudian search radius ini bisa dimasukkan kalau kita ingin memberlakukan jarak maksimal pencarian dari satu SMP. Tapi kalau tidak ada jarak maksimal, artinya kita hitung kemanapun atau berapapun jaraknya, ini kita kosongkan saja. Kemudian jaraknya ini dalam meter. Oke. Kemudian kita cari di part 1. Nah, ini dpf-nya. Kemudian kita bisa membuka hasilnya dengan menggunakan software ya, spreadsheet. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Tinggal tarik saja ke sini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi yang dimasukkan sinilah ID-nya ya. Jadi input FID 57 ini merupakan SMP 1 Kota Jogja. Kemudian yang near ID ini adalah ID dari SMA Kota Jogja. Nah, kita bisa cross check ya dengan data dari SMA Kota Jogja. FID 0 itu SMA mana gitu ya. Jadi kita buka atribut dari SMA ya. Nah, ternyata yang ini 0 adalah yang SMA S Berbudi yang ada di Jalan Imogiri Timur. Oke, kemudian untuk analisis misalnya kita ingin tahu yang paling dekat itu SMA apa gitu ya. Nah, kita bisa sort smallest to largest ya. Expand. Nah, jadi SMP 1 Jogja itu paling dekat ke SMA dengan FID 44. Oke, kita cari FID 44. Nah, paling dekat dengan ya SMAS Budia Wacana yang ada di Jalan Ciditiro, Perban. Kemudian terjauh itu ya dengan FID 0 tadi ya, yang paling atas tadi itu dengan SMAS Berbudi. Oke, itu untuk analisis point distance. Kemudian kita clear selection dulu untuk analisis yang kedua yaitu near. Jadi di sini kita akan menghitung jarak terdekat dari setiap SMP ya. Misalnya SMP 1 nanti ke SMAS Budia Wacana tadi ya.
Ya, SMA S Budia Wacana ya. Oke, kemudian kalau SMP 2 itu paling dekat ke SMA mana, dan seterusnya. Sampai semua SMP dikalkulasi. Oke, untuk tujuan tersebut kita gunakan atau kita panggil ya near analysis. Nah, untuk outputnya nanti akan terembed atau tertambahkan kolom di input feature ya, karena kita ingin mengetahui jarak SMP ke setiap SMA, maka nanti akan tertambah di atribut dari SMP Kota Jogja ini. Oke, kita masukkan SMP sebagai input ya, kemudian SMA Kota Jogja sebagai near feature. Oke, kemudian di sini ada juga opsi search radius tadi, artinya kalau kita ingin membatasi ya radius pencarian atau radius jarak yang ingin diukur dari SMP ke SMA. Nah, kalau misalnya kita set 50 meter, kemudian ada data gitu ya, satu SMP itu dalam radius 50 meter tidak ada data SMA yang terdekat, maka dia ini ya, nggak ada datanya ya, no value ya. Oke, kemudian unitnya ini adalah meter. Oke, kemudian next ada opsi untuk location dan angle. Ini kalau kita contreng nanti akan tertambah kolom. Kalau location nanti ada koordinat x-nya dari near features-nya. Kemudian angle ini nanti adalah sudutnya. Nah, ini kalau teman-teman tahu itu adalah lokasi ini ya, relatif ya. Jadi ada xy yang apa namanya absolut, kemudian ada angle yang relatif gitu ya. Oke, kemudian metodenya ada dua. Di sini ada planar dan geodesic. Nah, karena kita pemetaan skala besar, ya kita gunakan yang planar. Kalau geodesic itu memperhatikan ini ya, kelengkungan bumi, curvature of the spheroid. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, sini bisa dicek di atributnya SMP Kota Jogja. Oke, ini yang lain saya hide dulu mungkin ya. Oke, di sini saya sudah mematikan kolom-kolom yang tidak kita perlukan ya untuk analisis near ini. Jadi SMP 17.1 Yogyakarta itu paling dekat ke SMA dengan FID 40. Nah, bisa dicek ya di sini. FID 40 adalah nah ini SMA S Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian kita random cek lagi, misalnya SMP Negeri 2 ya ini. Dia paling dekat dengan FID SMA dengan FID 22, jaraknya 118 meter ya ini. Oke, 22 adalah ya SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Nah, bisa dicek di petanya ya. Nah, tentunya mungkin kalau di tempat teman-teman nanti bisa dibedakan ini simbolisasinya. Jadi kalau yang SMP ini mungkin warnanya biru. Oke, seperti ini. Kemudian yang SMA warnanya harusnya biru muda ya, tapi ini saya ganti ke yang pink aja. Nah, dari sini ke ini ya, 22 tadi ya. SMP Negeri 2 di sini. Dengan FID 22. SMA Pangudi Luhur ya, yang tadi keliru ya, yang betul yang ini.
Di SMP 2 paling dekat dengan SMA S Pangudi Lubu. Oke, sebentar ya. Oke, masuk lagi. Nah, analisis selanjutnya kita akan mencoba menggunakan analisis Euclidean distance ya. Jadi hasil dari NIR tadi yang kita gunakan ini sebenarnya bisa kita perluas ya area jarak dari setiap SMA itu menggunakan Euclidean distance. Jadi hasilnya nanti adalah berupa data raster yang menunjukkan jarak di setiap pikselnya terhadap SMA terdekat. Oke, kita panggil Euclidean. Oke, dia ada di toolbox spatial analysis, jadi kalau belum diaktifkan bisa diaktifkan terlebih dahulu. Oke, sebagai input kita gunakan SMA. Kemudian hasilnya seperti saya sampaikan tadi, dia adalah data raster. Kita simpan di part 1 sini ya. SMA. Oke, maksimum distance tidak perlu kita isi karena kita ingin memenuhi satu kota Jogja ya. Kemudian output cell size-nya ini dalam meter karena data kita UTM, kita ganti ke 25. Kemudian planar ya metodenya, direction tidak perlu, kemudian back direction tidak perlu. Nah, agar dia bisa memenuhi satu kota Jogja, kita edit dulu di sini environment. Kemudian di processing extend kita ganti ke same as layer ini ya, pada penduduk. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini hasilnya. Mungkin saya hilangkan aja ini. Nah, gini. Oke, sip. SMA SMP saya hilangkan. Nah, ini misalnya saya rumah. Misalnya ya rumah saya di sini gitu ya. Nah, saya ingin mencari tahu nih jarak saya ke SMA terdekat itu berapa. Oke, saya klik dulu. Ini saya ganti ke Eukis. Nah, sini misalnya rumahnya. Ini kita klik. Nah, jarak terdekat jarak ke SMA terdekat itu adalah sejauh 775 meter ya ini ya pixel value. Oke, kemudian kalau di belahan yang lain misalnya di sini ya. Nah, ini 740. Nah, kalau semakin kuning ini berarti semakin dekat ya. Ini 152 dan seterusnya. Jadi di sini setiap pixel itu mengandung nilai ya. Nah, nilai itu adalah jarak ke SMA terdekat karena tadi SMA kita gunakan sebagai input features. Nah, mungkin nanti bisa dibandingkan dengan ini ya, zonasi SMA. Apakah zonasi SMA sudah memperhatikan jarak seperti ini atau belum? Nah, tentunya mungkin tidak semua data digunakan ya, karena untuk zonasi kan hanya untuk SMA negeri. Sementara yang kita lakukan ini untuk seluruh SMA yang ada di Kota Jogja, baik yang negeri maupun yang swasta. Oke, jadi bisa dimodifikasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita explore analisis ini ya, allocation ya. Nah, allocation ini fungsinya untuk mengetahui area kerja gitu ya, semacam area apa kekuasaan atau area home range ya dari suatu titik ya, berdasarkan jarak kalau ini ya. Oke, kita cari ini Euclidean allocation. Kita masukkan data yang sama ya, SMA Kota Jogja. Kemudian
Source field-nya kita pakai FID, tidak masalah karena untuk membedakan satu titik dengan titik yang lain. Nah, untuk raster kita simpan di folder yang sama ya. Nah, Euclidean allocation SMA. Oke, kemudian cell size-nya 25 sama seperti tadi. Ini tidak perlu, barrier tidak kita gunakan, maximum distance juga tidak kita masukkan karena kita ingin seluruh kota Jogja tadi ya. Oke, yang lain kosongnya aja. Processing extend jangan lupa diganti ke oke. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau rumahnya ini saya kasih label dulu aja ya. Nah, rumahnya jatuh di sekitar pixel atau di wilayah pixel yang warnanya biru muda ini, maka dia paling dekat itu ke SMA Negeri 10 Kota Jogja. Kemudian di tempat lain misalnya, nah yang warnanya ungu ini ya, berarti dia paling dekat itu ke SMA Islam Darussalam. Nah ini secara jarak sudah dibuktikan ya, jadi yang di sini nih bisa memilih antara yang SMA IT Bina Anak Soleh atau ke SMA Islam Darussalam berdasarkan jarak ya ini ya, sekali lagi berdasarkan jarak, tidak berdasarkan hal yang lain. Oke, atau yang di sini misalnya bingung menentukan jarak terdekat itu ya, dengan analisis Euclidean allocation kita bisa tahu kalau yang di sini ini lebih dekat ke SMA Muhammadiyah 4. Kalau yang di sini lebih dekat ke SMA Islam Darussalam. Oke, itu sekali lagi berdasarkan jarak. Nah, mungkin bisa dianalisis nanti kalau untuk yang negeri apakah sudah bisa mengcover seluruh kecamatan ini ya wisely ya. Nanti bisa dilihat data kepadatan penduduk juga. Walaupun untuk data kepadatan penduduk ini tidak dirinci ya, harusnya ada rincian usia sekolah gitu ya, hanya dari usia berapa kalau SMA itu ya 12 sampai 15, jadi dia calon untuk menjadi anak SMA di tahun-tahun berikutnya. Oke, kemudian analisis jarak yang ke selanjutnya kita gunakan Euclidean direction ya. Jadi nanti dari hasil itu akan ketahuan gitu ya, jarak terdekat itu mengarah kemana gitu ya. Euclidean direction. Oke, masih sama ya, kita masukkan yang SMA Kota Jogja, kemudian output directionnya kita simpan, output direct gitu ya, direction ya, save. Seperti sebelumnya, maximum distance sama barrier kita kosongkan, outputnya kita output cell size kita isi 25, metodenya planar, kemudian processing extendnya kita ganti ke kepadatan penduduk. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, jadi kembali ke daerah ini tadi ya. Oke, sudah semakin ramai ini warnanya, saya ganti ke apa yang berwarna hitam aja. Nah, oke. Nah, misalnya udah ketahuan tadi SMA 17 itu paling dekat dari rumah saya gitu ya, berdasarkan Euclidean allocation di sini. Nah, jaraknya kemana sih gitu ya? Nah, jaraknya ternyata adalah ke northwest ya, warnanya ungu nih. Jadi dia ke arah barat laut ya nih ya, dari rumah yang ada di sini. Kalau rumahnya di sini berarti dia arahnya ke baratnya ya. Jadi nanti gosong mukanya. Tahu jokes itu ya. Kemudian kalau yang kuning berarti dia ke timur dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk proses nanti mencari jarak terdekat, itu bisa juga
atau bisa juga digunakan untuk analisis yang sifatnya untuk mencari sumber itu ya, atau mencari tujuan, itu juga bisa. Sumber atau tujuan sama saja ya. Oke, hasilnya seperti ini untuk part 1. Nanti silakan dibahas hasilnya ya. Mau dari sudut pandang SMA mana, bisa silakan. Atau kalau rumahnya pas di kota Jogja, bisa dibahas juga. Oke, silakan. Oke, kita ketemu di part selanjutnya.